Perkenalkan, saya Eni Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 5 Lawang 1 Atap. Di sini saya akan melakukan praobservasi terhadap rekan sejawat. Selamat siang Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya kita untuk melakukan praobservasi terlebih dahulu. Nah, untuk sebelumnya silakan Bu Rahma bisa memperkenalkan diri dulu, guru mata pelajaran apa. Perkenalkan, nama saya Mumtazul Nisa. Kalau di sekolah saya dipanggil Rahma Bu. Di sini saya mengajar pelajaran informatika seperti itu. Ya. Terima kasih. Nanti untuk praobservasi ini dibantu oleh Bu Rahma, guru informatika. Baik Bu Rahma, sebagai awalan sebelum kita melakukan observasi di kelas, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Okay. Untuk praobservasi ini tujuannya di sini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya nanti selama proses pembelajaran. Selain itu juga sebagai persiapan awal sebelum melakukan observasi pembelajaran di kelas nanti. Seperti itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini Bu Rahma yang ingin saya tanyakan mengenai nantinya saat observasi di kelas sebelumnya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti saat pelaksanaan observasi? Terima kasih Bu Eni, saya jawab. Untuk tujuan pembelajaran informatika hari ini, pertemuan hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional. Berikutnya, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua tujuan ya Bu Rahma yang ingin dicapai nanti dalam saat observasi di kelas nanti. Baik Bu Rahma. Nah, yang kedua, area pengembangan yang ingin dicapai saat nanti observasi di kelas. Area pengembangannya yaitu memandu proses pembelajaran yang efektif. Kembali lagi, karena di sekolah kami adalah sekolah SATAP, jadi tujuan pembelajarannya saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Iya, baik. Jadi area pengembangannya nanti di sini adalah ingin memandu proses pembelajaran selama di kelas. Baik. Nah, bagaimana tentang rancangan pembelajarannya ini? Strategi apa yang digunakan, model dan metodenya? Untuk strategi yang saya siapkan adalah kolaborasi dan diskusi kelompok. Kolaborasi. Jadi nanti anak-anak dibuatkan kelompok, biarkan nanti anak-anak dengan naturalnya berdiskusi seperti itu. Berikutnya untuk model pembelajarannya kita tatap muka Bu Eni di sekolah di kelas 7. Berikutnya untuk metode pembelajarannya nanti karena kita kelompokan jadi ada diskusi, ada tanya jawab seperti itu. Ya, baik. Jadi nanti saat pembelajaran di kelas, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, ingin Ibu siapkan strateginya tentang diferensiasi dan ber-KSE ya ini. Terus kemudian ada kelompok-kelompok, ada kolaborasi maksudnya, antar kelompok ya. Terus kemudian untuk modelnya kita Ibu Rahma menggunakan tatap muka. Kemudian untuk metodenya juga dengan menggunakan diskusi kelompok ya. Baik. Selanjutnya tadi, nah ini strategi yang dipersiapkan Ibu, strategi yang disiapkan saat melakukan di pembelajaran di kelas nanti. Strateginya apakah menyiapkan video atau seperti itu? Mungkin yang disiapkan sebelum pembelajaran adalah menyiapkan video pembelajaran. Selain itu saya juga menyiapkan produk dari pembelajaran saya ajarkan tadi seperti mie instan, karena nanti itu yang akan diajarkan adalah berpikir komputasional dan produk yang saya pakai mie instan. Di dalam mie instan itu terdapat langkah-langkah pembuatannya. Nah, nanti
mie-nya dibuat produk bahwa ini loh kalau algoritmanya membuat mie itu ada seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rama. Berarti menggunakan ada videonya juga ya. Ada. Nanti kemudian ada lembar kerja tentunya Ada. ya Bu ya. Kemudian ada alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan. Betul. Seperti nanti rencananya menggunakan mie instan ya untuk Iya, membuatnya ya. Baik Bu Rama. Nah, kira-kira kapan ini Bu Rahma mau melakukan observasi ini? Mungkin di hari apa? Terus kemudian kelas berapa yang digunakan? Kemudian jam keberapa? Oke. Baik, sesuai dengan jam saya, Ya. dikarenakan informatika ada di hari Selasa, jadi kegiatannya berlaksana di hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024, mata pelajaran informatika kelas 7 di jam 8 hingga jam ke-9. Jam 8.09 Iya. Itu dia. Terima kasih Bu Rahma. Penasaran saya, jadi penasaran nanti kira-kira di kelas nanti bagaimana ya. Iya. Anak-anak nanti dengan adanya ini Bu Rahma sudah menyiapkan strateginya, metode, modelnya, bahan-bahan videonya. Nanti semoga anak-anak bisa lebih menyenangkan nanti ya Bu ya dalam pembelajarannya. Amin. Saya segera ingin melihat nanti pembelajarannya Bu Rahma dan anak-anak di kelas nanti ya itu. Baik Bu Rahma, jadi mungkin itu saja dulu yang ingin saya tanyakan sebelum nanti saya ikut di saat observasi. Nanti kita ketemu lagi di observasi kelas, sama nanti kita ketemu lagi di pasca observasi setelah pelaksanaan observasi kelas ya. Terima kasih Bu Rahma atas bantuannya. Selamat siang Bu Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini satu. Oh iya. Ini ya.
perhatikan. Saya minta tolong sama Muid. Muid maju sini. Dah, minta tolong. Topinya, topi. Gantung nenek ini kok. Nah, sini. It. Coba, it. Coba. Stop. Arahannya Bu Rahma jelas apa tidak? Loh, masa gitu jelas? Gak jelas. Harusnya seperti apa saya? Muid tolong keluar kelas. Oh betul. Tidak, jangan ya saya. Begitu tetap. It.
observasi dengan saya Eni Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 5 Lawang 1 Atap. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Rahma sebagai guru yang sudah diobservasi dan Ibu Andin sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu Andin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Andin? Alhamdulillah luar biasa. Semoga demikian juga dengan jenengan. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ada sih. Sudah siap untuk percakapan pasca observasi ya? Insya Allah. Iya, iya. Baik Bu Rahma. Di percakapan observasi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar hasil observasi praktik di kelas dengan tujuan bahwa nanti ini sebagai evaluasi pada proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Baik Bu Rahma, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaannya Bu Rahma setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya lebih ke karena anak itu Bu, ternyata kemarin sudah disiapkan beberapa strategi. Iya. Ternyata yang nama juga di lapangan Bu. Iya. Pasti kita merencanakan di lapangan pasti ada hal yang tidak terduga. Iya, betul. Meskipun ada hal itu, alhamdulillahnya saya itu bisa mengatasinya. Selain itu, anak juga bisa diajak kerjasama. Jadi saya rasa perasaan saya keren Ya, gitu ya. hebat ya menghadapi Menghadapi anak-anak di sekolah anak-anak kita ini ya Bu sekolah. ya. Ya, baik. Yang kedua ini Bu Rahma, mungkin Bu Rahma bisa menceritakan kembali area pengembangan yang sudah dilakukan saat pembelajaran di kelas kemarin atau langkah-langkah tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bu Rahma lakukan di kelas kemarin. Baik, pengembangan utama yang saya kerjakan di kelas kemarin itu adalah untuk memandu anak-anak belajar dengan efektif. Dikarenakan anak-anak ini masih apa ya Bu, kemampuannya itu kan berbeda-beda. Iya. Jadi saya kelompokkan ini. Jadi nanti biar anak-anak itu yang tidak mengerti tentang TIK, karena saya guru informatika, harapan saya nanti mungkin anak-anak yang tidak mengerti bisa tanya ke teman-temannya, berkolaborasi, saling diskusi seperti itu. Jadi mungkin barangkali anak-anak takut bertanya dengan gurunya, Iya. sungkan bisa tanya ke temannya seperti itu. Dan saya evaluasi kemarin kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Dan meskipun anak-anak SMP itu seperti itu, Iya, seperti itu. agak licin dikit. agak minta fokusnya masih ya gitu, Iya, tapi iya. ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi seperti Bu Rahma ya. Jadi pengembangannya kemarin adalah pada area pembelajaran yang lebih efektif dan kayaknya kemarin memang ya lumayan asik ya Bu ya. Iya. Lebih nggak tahu mungkin hari kemarin anak-anak memang sangat aktif daripada Betul. pembelajaran kita sebelumnya Betul. ya kemarin. Baik Bu Rahma, selanjutnya apakah area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kemarin itu sudah tercapai dengan baik? Alhamdulillah sudah tercapai, namun bagaimanapun di lapangan dengan yang kita rencanakan itu mungkin berbeda ya. Setelah saya evaluasi, mungkin saya awalnya itu Bu dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Ternyata meski minatnya itu kayak mau temannya gitu loh Bu. Iya. Ternyata ya tetap aja anak-anak ya ada yang kisruh atau gimana gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya sudah tercapai, tapi mungkin perlu ada pengembangan lagi. Ya. Jadi menurut Bu Rahma sudah tercapai dengan baik meskipun nanti memang harus ada pengembangan. Betul. Pengembangan dari mungkin metode dengan diskusi kelompoknya diubah Iya, dari jenis iya, diskusi kelompoknya betul. yang lainnya. Baik Bu Rahma. Menurut Bu Rahma sendiri apa sih kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi kemarin saat melakukan pembelajaran di kelas? Baik, kalau kendala kemarin yang saya hadapi itu yang pertama mungkin dari karakter anak-anak deh Bu. Karena anak-anak ini kasarannya pengennya berteman dengan ini. Jadi ketika berkelompok itu agak sedikit ricuh. Namun saya tekankan lagi ke anak-anak dikarenakan mereka itu sama-sama berteman, tidak boleh ada yang namanya perbedaan atau pembulian seperti itu. Hal-hal karena juga anak-anak mungkin tidak sengaja seperti itu. Jadi saya tekankan alhamdulillah anak-anak bisa berkelompok dengan baik. Ya mungkin masih ada agak kayak emosi yang negatif ya. gitu atau marah atau Ya. seperti apa. Tapi alhamdulillahnya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Anak-anak juga bisa dikondisikan.
Jadi kemarin kendalanya masih di karakter anak ya Bu ya. Jadi mungkin nanti dalam pemilihan kelompoknya mungkin bisa kita tawarkan sesuai dengan minatnya anak-anak. Itu mungkin dengan gaya belajarnya anak-anak seperti itu. Baik Bu Rahma. Menurut Bu Rahma sendiri kendala-kendala seperti itu terjadi itu karena apa? Terus kemudian nanti apa yang akan Bu Rahma lakukan ke depannya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tadi tentang karakter siswa atau tentang pemilihan kelompoknya? Alasannya gitu nih. Iya. Ya kalau karakter ya itu sudah dari sananya Dari sudah. sananya, ya. Itu di luar kemampuan dari gurunya Iya. karena memang latar belakang siswa pasti berbeda-beda. Tapi yang bisa saya lakukan adalah karena karakternya berbeda-beda, tapi kan tidak terlalu beda gitu ya. Mungkin yang bisa saya padukan Iya, samakan dilakukan. adalah gaya belajarnya seperti itu. Sesuai dengan gaya belajar ya. Sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin juga dengan atau minatnya. pembelajaran karena TIK mungkin bisa nanti bisa membuat konten atau nanti kita bisa atur lagi gitu. Oke, jadi Bu Rahma berupaya untuk mengatasi kendala tersebut nanti dengan melihat mengelompokkan dengan gaya belajarnya, kemudian minatnya dia belajar TIK mungkin dari ada yang senang konten dikelompokkan gitu ya, bisa seperti itu. Baik Bu Rahma, saya jadi penasaran nanti untuk melihat perubahan yang akan Bu Rahma lakukan saat pembelajaran berikutnya nanti ya. Terus kemudian kira-kira kapan nih Bu Rahma mau melakukan perubahan ini? Perubahan yang jadi yang langkah-langkah yang sudah Bu Rahma inginkan tadi kapan mau diupayakan lagi? Apakah minggu depan atau pertemuan berikutnya mungkin? Rencana saya dikarenakan ada kendala tersebut pasti harus segera dicarikan solusi gitu. Insya Allah mungkin pertemuan berikutnya bisa langsung saya terapkan ke anak-anak. Nanti kita coba-coba dulu, bagaimanapun guru itu kan learning by doing ya Bu ya. Nanti kita coba dulu efektif apa tidak seperti itu. Jadi yang jelas secepatnya ini ya Bu ya. Secepatnya. Baik Bu Rahma, terima kasih banyak atas jawaban yang telah Bu Rahma sampaikan. Semoga nanti apa yang kita buat percakapan ini nantinya bisa membantu, bisa membuat jadi bahan evaluasi agar pembelajaran kedepannya nanti lebih baik. Anak-anak tentunya lebih senang, antusias dalam belajarnya di pelajaran informatika. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Andin selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik hasil pasca observasi. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Eni, Bu Rahma. Alhamdulillah ini tadi dari hasil istilahnya supervisi akademik ya, pasca observasi Bu Eni sudah melakukan pertanyaan yang bervariasi, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Eni ajukan itu tadi itu menurut saya sudah mencakup keseluruhan, dimulai dari apa yang sudah dirasakan oleh Bu Rahma setelah observasi kemudian pengembangan karyanya apa, kendalanya apa, hingga pada solusi dan kapan Bu Rahma akan melaksanakan dari solusi tersebut. Jadi untuk pertanyaan sudah variasi bagus sekali, dan kemudian saya juga melihat dari Bu Rahma sendiri itu juga ada solusi yang sudah Bu Rahma siapkan untuk mengatasi kendala-kendala sebelumnya. Dan kemudian mungkin perlu ditambahi satu barangkali, yaitu siapa saja yang akan dilibatkan dalam solusi itu tadi, dari solusi yang sudah disepakati antara Bu Eni dan Bu Rahma. Jadi siapa selain panjangan kedua yang akan ikut dilibatkan dalam pengambilan tanggung jawabnya, tanggung jawabnya itu untuk melakukan ke depannya di kelas Bu Rahma. Jadi untuk perbaikan di area pengembangan yang Bu Rahma inginkan tadi. Jadi mungkin itu saja, kalau yang lainnya sudah sangat bervariasi. Dan untuk Bu Eni dan Bu Rahma ketika melakukan coaching ini tadi menurut saya juga sudah melakukan hubungan kemitraan yang baik, sehingga
antara Bu Eni dan Bu Rahma itu percakapannya berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada Bu Rahma merasakan bahwa sedang diamati, diinterogasi, itu sudah tidak ada. Bu Rahma pun juga sudah menjawab dengan lancar, itu menandakan bahwa Bu Rahma merasa nyaman dengan Bu Eni dan kemesraan itu sudah terjalin dengan baik. Sebagaimana yang seharusnya proses coaching itu berlangsung. Seperti itu ulang balik dari saya. Yes. Terima kasih Bu Andin atas umpan balik yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah Bu Andin sampaikan tadi akan menjadikan bahan evaluasi saya juga, dan Bu Rahma nantinya akan ke depannya supervisi akademis ini berjalan lebih baik dan lebih lancar. Sekali lagi terima kasih Bu Andin, dan kemudian terima kasih Bu Rahma atas waktu yang sudah diberikan. Akhirnya selesai sudah percakapan atau supervisi akademik, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi praktik, dan pasca observasi. Demikian, ini merupakan rangkaian penyelesaian tugas dari guru penggerak angkatan 10. Saya Eni Fatmawati dari guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 5 Lawang 1A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi, terima kasih Bu Rahma atas waktunya. Jadi sami-sami.